Suasana di pusat perbelanjaan Grand Indonesia siang itu tampak begitu tenang dengan alunan musik instrumental yang mengalun lembut di balik dinding kaca yang megah dan berkilauan. Aurelia Adiwangsa berjalan dengan langkah yang sangat perlahan sambil sesekali mengelus perutnya yang sudah terlihat membuncit dengan penuh kasih sayang yang sangat mendalam sekali. Meskipun dia adalah pewaris tunggal dari kekaisaran bisnis Adiwangsa Group yang sangat disegani di seluruh pelosok negeri ini, penampilannya hari ini sengaja dibuat sangat sederhana dengan balutan dress hamil berwarna pastel yang longgar, tanpa ada perhiasan mewah yang mencolok mata orang. Dia memasuki sebuah butik perlengkapan bayi kelas atas yang hanya menyediakan barang-barang edisi terbatas bagi kalangan elit yang mampu membayar harga selangit demi kenyamanan buah hati mereka kelak. Matanya tertuju pada sebuah kereta bayi berwarna emas champagne yang merupakan satu-satunya stok yang tersisa di toko tersebut karena desainnya yang sangat ergonomis dan juga sangat aman. Aurelia tersenyum lembut saat membayangkan bagaimana anaknya nanti akan tidur dengan sangat nyenyak di sana sambil menikmati hembusan angin sore yang sejuk di taman belakang rumah mereka yang sangat luas dan asri sekali dalam waktu dekat. Ini, Mea. Tiba-tiba keheningan di dalam butik tersebut pecah oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang menghentak lantai marmer dengan sangat kasar dan penuh dengan nada kesombongan yang amat nyata sekali. Seorang wanita muda bernama Siska datang bersama kekasihnya yang bernama Hendra, sambil membawa tas bermerek mahal yang dipamerkan dengan cara yang sangat berlebihan kepada semua orang di sana. Siska langsung menunjuk ke arah kereta bayi yang sedang diperiksa oleh Aurelia, dengan nada suara yang sangat melengking dan memerintahkan pelayan toko untuk segera membungkus barang tersebut, tanpa mempedulikan kehadiran orang lain yang sudah ada di sana. Pelayan toko tersebut tampak sangat bingung dan merasa tidak enak hati, karena Aurelia sudah lebih dulu menyatakan minatnya untuk membeli kereta bayi yang sangat eksklusif tersebut beberapa saat yang lalu. Dengan nada yang sangat sopan dan tenang, Aurelia mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan untuk mengambil barang tersebut dan sedang menunggu proses pembayaran yang sedang disiapkan oleh staf administrasi di meja depan. Namun Siska justru tertawa terbahak-bahak sambil memandang rendah ke arah pakaian Aurelia yang dianggapnya sangat murah dan tidak pantas berada di tempat semewah ini karena menurutnya penampilan fisik adalah segalanya dalam strata sosial. Siska terus mengeluarkan kata-kata yang sangat tajam dan menghina sambil menuduh Aurelia hanya sedang berkhayal untuk bisa memiliki barang semahal itu. Padahal uang tabungannya mungkin tidak akan pernah cukup seumur hidup. Hendra yang berdiri di samping Siska hanya dia membisu sambil memberikan tatapan yang sangat meremehkan seolah-olah Aurelia adalah debu yang sangat mengganggu pemandangan matanya yang terbiasa melihat kemewahan duniawi. Aurelia tetap berusaha untuk mempertahankan ketenangannya, meskipun hatinya mulai merasa sangat terluka karena hinaan yang dilontarkan oleh wanita yang sama sekali tidak memiliki tata krama serta rasa hormat terhadap sesama manusia yang sedang mengandung. Melihat Aurelia yang hanya diam saja tanpa memberikan perlawanan yang berarti, Siska merasa semakin di atas angin dan mulai melangkah maju untuk merebut paksa brosur barang dari tangan Aurelia. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian beberapa pengunjung lain yang sedang berada di sekitar area butik. Namun tidak ada satupun yang berani melerai karena melihat gaya Hendra yang sangat angkuh. Aurelia dengan tegas mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya, dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa harus dipandang dari apa yang mereka kenakan secara fisik. Pada saat itu karena martabat manusia jauh lebih berharga. Hendra yang merasa otoritas kekasihnya sedang ditantang oleh seorang wanita yang dianggapnya berasal dari kalangan kelas bawah mulai merasa sangat marah dan harga dirinya merasa terusik secara tiba-tiba tanpa alasan. Dia melangkah maju dengan wajah yang sangat merah padam sambil mengepalkan tangannya dengan sangat kuat seolah-olah ingin menunjukkan kekuatan fisiknya di depan banyak orang yang sedang menonton kejadian tersebut. Suasana di dalam butik menjadi sangat mencekam ketika Hendra mulai mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar dan mengancam akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Aurelia jika dia tidak segera pergi meninggalkan tempat itu sekarang juga, tanpa diduga oleh siapapun yang hadir di sana. Hendra tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan sangat cepat dan mendaratkan sebuah tamparan yang sangat keras tepat di pipi Aurelia hingga wanita itu terhuyung ke belakang.
Benturan yang sangat mendadak itu membuat Aurelia kehilangan keseimbangan dan hampir saja terjatuh ke lantai marmer yang sangat keras jika dia tidak segera berpegangan pada pinggiran meja display barang. Rasa sakit yang sangat luar biasa menjalar di pipinya, namun yang lebih dia khawatirkan adalah kondisi janin yang ada di dalam kandungannya karena guncangan emosional dan fisik yang baru saja dialaminya secara tiba-tiba itu. Seluruh pengunjung dan staf toko seketika terdiam 1000 bahasa karena mereka tidak pernah membayangkan akan melihat sebuah tindakan kekerasan fisik yang sangat keji dilakukan terhadap seorang wanita hamil di siang bolong. Siska bukannya merasa bersalah, justru tertawa dengan sangat puas, sambil memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kekasihnya, karena merasa telah berhasil memberikan pelajaran yang setimpal bagi orang yang berani melawannya. Namun di balik rasa sakit itu, mata Aurelia memancarkan kilatan amarah yang sangat dingin dan penuh dengan tekad yang sangat kuat untuk membalas perbuatan mereka berdua dengan cara yang jauh lebih menyakitkan secara sistematis dan legal. Aurelia perlahan-lahan menegakkan tubuhnya kembali sambil memegang perutnya yang terasa sedikit kram akibat ketegangan yang sangat tinggi yang baru saja dialami oleh sistem saraf pusat dan organ tubuh di dalam rahimnya. Petugas keamanan pusat perbelanjaan akhirnya datang setelah mendengar keributan yang terjadi. Namun Hendra dengan sangat sombongnya mengeluarkan kartu identitas dari sebuah perusahaan konstruksi besar milik keluarganya yang sangat berpengaruh. Dia mengancam akan memecat semua petugas keamanan tersebut jika mereka berani menyentuhnya atau mencoba untuk menahan dirinya dan Siska, karena dia merasa memiliki kekebalan hukum yang sangat mutlak di wilayah ini berkat kekayaan orang tuanya, sambil menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi di bagian bawah perutnya. Aurelia mengambil ponsel dari tas kecilnya dengan tangan yang sedikit bergetar karena menahan emosi yang sangat meluap-luap di dadanya. Dia tidak menghubungi polisi, melainkan menekan satu nomor darurat yang hanya diketahui oleh anggota inti keluarga Adiwangsa dan kepala pengawal pribadi ayahnya yang sangat setia selama puluhan tahun ini. Suaranya terdengar sangat tenang namun mengandung otoritas yang sangat luar biasa saat dia memberikan perintah singkat untuk menjemputnya di butik tersebut dan segera menutup seluruh akses keluar masuk pusat perbelanjaan bagi siapapun. Tanpa terkecuali mulai detik ini, Hendra dan Siska masih belum menyadari besarnya badai yang sedang menuju ke arah mereka. Karena mereka masih sibuk saling melempar senyum kemenangan, sambil terus menghina Aurelia yang terlihat lemah. Mereka merasa bahwa uang dan koneksi politik yang dimiliki oleh keluarga mereka akan selalu bisa melindungi mereka dari segala macam tuntutan hukum yang mungkin akan diajukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah. Ketidaktahuan mereka akan jati diri asli wanita yang baru saja mereka sakiti adalah awal dari kehancuran total yang akan segera menghapus segala kejayaan dan harta benda yang selama ini mereka banggakan dengan penuh kesombongan yang menjijikkan. Rasa pusing mulai menyerang kepala Aurelia saat dia merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir di kakinya, yang membuatnya merasa sangat ketakutan akan keselamatan bayi yang telah dia nantikan selama bertahun-tahun ini. Dia tahu bahwa dia harus tetap sadar dan bertahan sampai bantuan tiba, agar dia bisa memastikan bahwa janinnya mendapatkan perawatan medis terbaik yang ada di kota ini dengan peralatan yang tercanggih. Setiap detik terasa seperti berjam-jam lamanya saat dia melihat wajah-wajah orang di sekitarnya yang hanya bisa memberikan simpati tanpa berani mengambil tindakan nyata untuk menolongnya karena takut akan pengaruh buruk dari keluarga Hendra yang terkenal kejam. Suara deru helikopter dan sirene mobil-mobil mewah yang melaju dengan kecepatan tinggi mulai terdengar dari kejauhan hingga membuat suasana di sekitar pusat perbelanjaan menjadi sangat panik dan penuh dengan tanda tanya besar. Puluhan pria berseragam hitam dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan profesional langsung merangsek masuk ke dalam butik dan membentuk perimeter pengamanan yang sangat ketat di sekeliling tubuh Aurelia Adiwangsa. Pemimpin pengawal tersebut yang bernama Kapten Baskoro langsung berlutut di depan Aurelia dengan raut wajah yang sangat penuh dengan kekhawatiran dan rasa hormat yang mendalam sambil melaporkan bahwa tim medis terbaik sudah bersiap di lantai dasar gedung ini. Melihat kedatangan pasukan pengawal yang begitu banyak dan terlihat sangat terlatih, wajah Hendra dan Siska yang tadinya penuh dengan kesombongan, tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi seperti mayat yang sudah lama terkubur. Mereka mulai menyadari bahwa wanita yang baru saja mereka hina
Dan Pukul bukanlah orang sembarangan melainkan seseorang yang memiliki pengaruh jauh di atas level keluarga mereka yang hanya merupakan pengusaha tingkat menengah. Ketakutan yang sangat mendalam mulai merayap di dalam hati mereka saat melihat Kapten Baskoro memberikan tatapan yang sangat mematikan seolah-olah ingin mencabik-cabik siapa saja yang telah berani menyentuh putri kesayangan dari sang miliarder legendaris, Bapak Adiwangsa. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang karena rasa sakit yang sangat hebat, Aurelia sempat membisikkan sebuah perintah terakhir kepada Kapten Baskoro agar tidak membiarkan kedua orang itu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara sedikit pun. Dia ingin mereka menyaksikan sendiri bagaimana seluruh dunia yang mereka bangun dengan penuh kesombongan akan runtuh berkeping-keping dalam waktu yang sangat singkat, hanya karena sebuah tindakan kebodohan yang sangat fatal hari ini. Dengan perlahan mata Aurelia tertutup, namun senyum tipis di bibirnya mengisyaratkan bahwa perang besar baru saja dimulai, dan dia tidak akan pernah memberikan pengampunan sekecil apapun kepada siapapun yang telah berani menyakiti darah dagingnya yang tidak berdosa. Suasana butik yang tadinya menjadi saksi bisu kekerasan kini berubah menjadi medan operasi penyelamatan yang sangat mendesak dengan peralatan medis darurat yang dibawa oleh tim dokter pribadi keluarga Adiwangsa yang handal. Siska mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang namun langkahnya segera dihentikan oleh dua orang pengawal yang bertubuh besar dengan tatapan mata yang sangat tajam tanpa ada sedikit pun rasa iba. Hendra hanya bisa berdiri mematung sambil gemetar hebat saat menyadari bahwa karier dan masa depan keluarganya mungkin akan berakhir di tempat ini, tepat di hadapan ratusan pasang mata yang kini mulai berani menghujat tindakan tiraninya, yang selama ini tidak tersentuh hukum. Sirene ambulans khusus dengan perlengkapan medis tercanggih meraung-raung membelah kemacetan kota Jakarta sambil membawa tubuh Aurelia yang sedang berjuang antara hidup dan mati demi keselamatan janin yang ada di dalam kandungan yang Jakalaha sangat dicintainya. Di sisi lain kota, di sebuah gedung pencakar langit yang menjadi pusat kendali bisnis keluarga Adiwangsa, seorang pria tua dengan tatapan mata yang sangat tajam baru saja menutup teleponnya. Amarahnya yang meledak-ledak di dalam dada telah berubah menjadi sebuah rencana penghancuran yang sangat dingin dan sistematis yang akan memastikan bahwa tidak ada satupun anggota keluarga pelaku yang akan memiliki tempat untuk kasamamatika si budala bersembunyi di dunia ini lagi. Setiap jurnalis dan pemburu berita mulai berkumpul di depan pusat perbelanjaan tersebut setelah mencium aroma skandal besar yang melibatkan nama besar keluarga Adiwangsa yang selama ini sangat tertutup dari sorotan media massa manapun. Desas-desus mulai menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial tentang seorang miliarder yang sedang mengamuk karena putrinya telah dianiaya secara brutal oleh sepasang kekasih yang sangat sombong dan tidak memiliki hati nurani. Malam yang mencekam baru saja dimulai bagi keluarga Hendra dan Siska karena mereka akan segera merasakan bagaimana rasanya menjadi sasaran kemarahan dari penguasa ekonomi yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasar saham dan kebijakan politik hanya dengan satu jentikan jari tangannya. Di dalam kamar rumah sakit yang paling eksklusif, cahaya lampu neon berpendar redup menyinari wajah Aurelia yang tampak sangat pucat, namun tetap memancarkan aura kecantikan yang sangat anggun dan penuh dengan wibawa seorang pemimpin. Tim dokter bekerja tanpa henti untuk menstabilkan kondisi jantung dan rahimnya agar tidak terjadi komplikasi yang lebih parah akibat trauma fisik yang dialaminya di siang hari yang sangat panas tadi. Sementara itu di sudut ruangan yang gelap, Kapten Baskoro sedang memeriksa dokumen-dokumen penting mengenai seluruh aset kekayaan keluarga Hendra yang akan segera disita sebagai bagian dari biaya ganti rugi yang tidak akan pernah bisa mereka bayar dengan uang tunai sekalipun seumur hidup mereka. Kesunyian malam di kota Jakarta seolah-olah menjadi saksi bisu dari sebuah rencana besar yang sedang disusun dengan sangat rapi oleh para ahli hukum terbaik yang dimiliki oleh keluarga besar Adiwangsa tersebut. Tidak ada kata maaf yang tersisa di dalam hati sang miliarder tua karena baginya keselamatan putrinya dan calon cucunya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun di dunia. Semua bukti rekaman kamera pengawas telah diamankan dan tidak ada satupun yang bisa dihapus oleh pihak pusat perbelanjaan karena tekanan dari pihak manapun yang ingin mencoba menutupi kasus ini. Penantian panjang untuk sebuah keadilan yang hakiki kini telah dimulai dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh dengan keyakinan yang sangat membara di dada.
Koridor rumah sakit Medika Utama yang biasanya sangat tenang kini dipenuhi oleh deru langkah kaki yang sangat terburu-buru dari para tenaga medis paling senior di kota ini. Lampu merah di atas pintu ruang operasi darurat menyala dengan sangat terang, seolah memberikan sinyal peringatan tentang nyawa yang sedang berada di ujung tanduk saat ini. Aurelia Adiwangsa terbaring tidak berdaya di atas ranjang dorong dengan selang oksigen yang menutupi wajahnya yang pucat pasi, namun tetap terlihat sangat cantik. Ketegangan menyelimuti setiap sudut ruangan. Saat dokter spesialis kandungan mulai melakukan pemeriksaan intensif untuk menyelamatkan bayi di dalam kandungan tersebut segera, di depan pintu ruang tunggu eksekutif. Bapak Adiwangsa berdiri dengan tegak, sambil menggenggam tongkat kayu jati berukir emas yang sangat mewah dengan tangan yang gemetar karena menahan amarah yang meledak. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah pintu kaca, sambil membayangkan penderitaan yang sedang dialami oleh putri tunggal kesayangannya akibat ulah orang tidak bertanggung jawab. Tidak ada satupun pengawal yang berani mendekat atau mengeluarkan suara karena mereka tahu bahwa pria tua ini sedang berada dalam puncak kemarahan yang bisa menghancurkan apapun di hadapannya. Hening yang sangat mencekam menyelimuti area tersebut, sementara rencana pembalasan dendam mulai disusun secara matang. Sesaat kemudian, Kapten Baskoro datang mendekat dengan membawa sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi data lengkap mengenai latar belakang keluarga Hendra dan Siska yang sangat sombong itu. Bapak Adiwangsa menerima map tersebut tanpa berkata sepatah kata pun. Namun aura dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat suhu di sekitar koridor terasa turun beberapa derajat secara mendadak sekali. Dia membaca setiap detail mengenai aset perusahaan konstruksi milik keluarga Hendra dan semua koneksi bisnis yang selama ini menjadi sumber kesombongan mereka di mata publik. Keputusan besar segera diambil untuk memastikan bahwa besok pagi matahari tidak akan bersinar lagi bagi kejayaan bisnis keluarga yang zalim itu. Sementara itu di sebuah restoran mewah yang terletak di puncak gedung pencakar langit, Hendra dan Siska sedang menikmati makan malam romantis dengan botol anggur yang sangat mahal harganya. Mereka berdua tertawa dengan sangat keras sambil mengolok-olok kejadian di pusat perbelanjaan tadi siang, seolah-olah menyakiti seorang wanita hamil adalah sebuah pencapaian yang sangat membanggakan sekali. Siska berkali-kali memuji keberanian Hendra yang telah memberikan pelajaran fisik kepada Aurelia yang mereka anggap hanya sebagai warga kelas bawah yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai dari kegelapan malam yang sangat sunyi ini. Ponsel pintar milik Hendra tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat di atas meja makan yang terbuat dari bahan marmer Italia yang sangat berkilau di bawah lampu gantung kristal. Panggilan telepon itu datang dari ayahnya sendiri, yang merupakan direktur utama dari perusahaan konstruksi keluarga, yang saat ini sedang mengalami masalah besar secara tiba-tiba. Suara ayahnya di seberang sana terdengar sangat panik dan penuh dengan ketakutan, karena semua rekening bank perusahaan telah dibekukan oleh otoritas pusat tanpa alasan yang jelas. Hendra yang tadinya tertawa riang seketika terdiam dengan wajah yang mulai berkeringat dingin karena merasakan ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi sekarang. Kabar buruk tidak berhenti sampai di situ saja karena beberapa detik kemudian, Siska juga menerima pesan singkat dari asisten pribadinya yang mengabarkan tentang pembatalan kerja sama secara massal. Semua merek kosmetik internasional yang selama ini menjadikannya sebagai model duta besar tiba-tiba memutus kontrak secara sepihak, dengan alasan adanya pelanggaran etika moral yang sangat berat. Siska merasa dunia seolah-olah berputar dengan sangat cepat, karena popularitas yang dia bangun selama bertahun-tahun kini hancur lebur dalam hitungan menit saja tanpa ada peringatan. Mereka berdua mulai saling pandang dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kebingungan serta rasa takut yang sangat mendalam sekali. Di rumah sakit, Bapak Adiwangsa menginstruksikan Kapten Baskoro untuk segera menghubungi tim pengacara terbaik di negeri ini untuk segera menyusun dakwaan berlapis terhadap Hendra dan semua pihak yang terlibat. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan oleh para pelaku untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatan keji mereka. Miliarder tua itu tidak hanya mengincar kebebasan fisik mereka, tetapi dia juga berencana untuk menghancurkan seluruh sistem pendukung finansial yang selama ini melindungi mereka dari hukum.
Perang ekonomi yang sangat dahsyat telah dimulai dan tidak akan ada kata berhenti sampai semua pelaku bersujud di lantai. Dokter kepala keluar dari ruang operasi dengan wajah yang terlihat sangat lelah, namun memberikan sedikit senyum lega yang membuat napas Bapak Adiwangsa terasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Kondisi Aurelia mulai stabil meskipun janin di dalam kandungannya masih memerlukan pengawasan yang sangat ketat selama beberapa hari ke depan, karena adanya trauma fisik yang cukup serius. Bapak Adiwangsa segera memasuki ruang perawatan intensif dan menggenggam tangan putrinya dengan penuh kelembutan, sambil membisikkan janji bahwa keadilan akan segera ditegakkan seadil-adilnya. Dia tidak akan membiarkan setetes darah pun dari putrinya terbuang sia-sia tanpa ada balasan yang setimpal bagi para pelaku di luar sana. Kemarahan sang miliarder ini merambat hingga ke jajaran pemerintahan tertinggi, karena koneksi bisnisnya yang sangat luas mencakup berbagai sektor vital pembangunan nasional yang sangat strategis dan krusial bagi negara. Beberapa menteri bahkan mulai memberikan pernyataan resmi tentang perlunya perlindungan terhadap hak asasi wanita hamil di tempat umum sebagai bentuk dukungan moral bagi keluarga besar Adiwangsa. Hendra yang saat ini masih berada di restoran mulai merasa terkepung karena beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap sudah terlihat menunggu di pintu keluar gedung tersebut. Pelarian mereka telah berakhir sebelum sempat dimulai karena seluruh akses keluar kota sudah ditutup rapat oleh otoritas keamanan yang berwenang. Siska menangis terseduh-seduh sambil memohon kepada Hendra untuk melakukan sesuatu guna menyelamatkan posisi mereka. Namun pria itu sendiri sudah kehilangan akal sehatnya karena tekanan yang begitu besar. Dia mencoba menghubungi beberapa teman pejabat yang biasanya sangat setia, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat telepon karena takut terseret dalam badai besar. Nama besar Adiwangsa telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi siapapun yang mencoba untuk berpihak pada kejahatan yang telah dilakukan oleh pasangan kekasih yang sombong ini. Mereka baru menyadari bahwa kekayaan mereka hanyalah butiran pasir kecil di depan gunung raksasa yang bernama kekuasaan milik keluarga Adiwangsa, di dalam kamar perawatan yang sangat mewah. Aurelia perlahan-lahan membuka matanya dan melihat wajah ayahnya yang penuh dengan rasa khawatir yang sangat mendalam di balik sorot matanya yang tajam. Dia mencoba untuk berbicara, namun suaranya masih sangat lemah akibat efek obat bius yang masih bekerja di dalam sistem saraf tubuhnya yang sedang berusaha untuk pulih. Ayahnya hanya mengangguk pelan sebagai tanda bahwa semuanya sudah diatur dengan sangat baik, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun selain proses penyembuhannya sendiri. Aurelia merasa sedikit tenang karena dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah ingkar janji jika menyangkut masalah harga diri dan keselamatan keluarga mereka. Kapten Baskoro melaporkan bahwa tim media digital telah mulai menyebarkan rekaman video kejadian di pusat perbelanjaan tersebut ke seluruh jaringan media sosial di seluruh dunia secara serentak dan sangat masif. Video tersebut segera menjadi viral dan mendapatkan jutaan komentar kemarahan dari masyarakat yang merasa jijik dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hendra terhadap wanita hamil. Tekanan publik semakin mempersempit ruang gerak bagi keluarga Hendra untuk mencoba menyuap pihak-pihak tertentu, karena seluruh mata dunia kini tertuju pada kasus hukum yang sedang berjalan sangat cepat ini. Tidak ada tempat bagi para pengecut yang berani mengangkat tangan terhadap wanita di bawah sinar matahari yang terang benderang. Kepala kepolisian daerah secara pribadi datang ke rumah sakit untuk memberikan laporan langsung kepada Bapak Adiwangsa mengenai penahanan Hendra dan Siska yang baru saja dilakukan di restoran mewah tadi. Mereka berdua dibawa ke markas besar untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus penganiayaan berat dan ancaman kekerasan yang telah terekam dengan jelas oleh banyak saksi mata. Bapak Adiwangsa hanya memberikan instruksi singkat agar proses hukum berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun yang ingin mencoba mencari keuntungan. Dia ingin dunia melihat bahwa uang tidak akan pernah bisa membeli keadilan jika berhadapan dengan kebenaran yang sangat nyata di depan mata. Di sel tahanan yang dingin dan gelap, Hendra mulai merenungi nasibnya yang berubah drastis, hanya dalam satu malam yang penuh dengan drama dan air mata penyesalan yang sudah terlambat. Siska yang berada di ruangan terpisah terus berteriak histeris, karena tidak tahan dengan kondisi penjara yang sangat jauh berbeda dari kehidupan mewahnya yang biasa dikelilingi oleh para pelayan setia.
Mereka kini menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani selama ini dibangun di atas fondasi kesombongan yang sangat rapuh dan mudah hancur, ketika badai besar datang menerjang tanpa ada ampun sedikit pun. Penyesalan memang selalu datang di akhir cerita, ketika semua pintu maaf sudah tertutup rapat bagi jiwa-jiwa yang angkuh. Keesokan paginya, berita utama di seluruh surat kabar dan televisi nasional dipenuhi oleh skandal jatuhnya dinasti bisnis keluarga Hendra, akibat tindakan konyol pewaris tunggalnya yang sangat tidak beradab itu. Saham perusahaan mereka terjun bebas ke titik terendah dalam sejarah bursa efek hingga mengakibatkan kerugian triliunan rupiah dalam waktu yang sangat singkat sekali bagi para investor di sana. Banyak mitra bisnis yang memutuskan hubungan kerja secara mendadak karena takut citra perusahaan mereka akan ikut tercemar oleh perilaku buruk yang dilakukan oleh keluarga pelaku penganiayaan tersebut. Kehancuran total yang direncanakan oleh Bapak Adiwangsa mulai membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi hati yang sedang terluka. Aurelia melihat berita tersebut dari layar televisi di kamar rumah sakitnya dengan tatapan mata yang sangat dingin, namun penuh dengan kepuasan batin yang sangat mendalam sekali saat ini. Dia tahu bahwa ini barulah awal dari penderitaan panjang yang akan dialami oleh Hendra dan Siska, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap inci rasa sakit yang mereka berikan padanya. Perjuangan untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya masih panjang, namun dukungan penuh dari keluarga besar dan seluruh rakyat memberikan kekuatan tambahan baginya untuk tetap tegar berdiri. Dia bukan lagi hanya seorang wanita hamil yang lemah, melainkan seorang ibu yang akan melindungi anaknya dengan segala cara yang dia miliki. Kapten Baskoro memastikan bahwa setiap saksi mata yang ada di butik kemarin telah diberikan perlindungan maksimal, agar mereka berani memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya di hadapan majelis hakim yang terhormat nanti. Beberapa dari mereka awalnya merasa takut karena pengaruh keluarga Hendra, namun setelah mengetahui bahwa keluarga Adiwangsa berdiri di belakang mereka, keberanian itu muncul dengan sendirinya secara alami. Keadilan mulai menunjukkan taringnya yang tajam terhadap mereka yang selama ini merasa bisa bertindak semena-mena terhadap orang yang dianggap lebih rendah secara status sosial atau ekonomi di masyarakat. Kejutan-kejutan besar lainnya sudah disiapkan untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang masih dimiliki oleh pihak lawan tanpa ada rasa belas kasihan. Ayah Hendra mencoba untuk datang ke rumah sakit guna memohon pengampunan dari Bapak Adiwangsa. Namun langkahnya langsung dihentikan oleh barisan pengawal bersenjata lengkap di pintu gerbang utama yang sangat ketat. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau kompromi karena luka yang telah ditorehkan pada tubuh Aurelia dianggap sebagai penghinaan besar bagi seluruh keturunan keluarga Adiwangsa yang sangat terhormat dan mulia. Bapak Adiwangsa secara tegas menolak untuk menemui siapapun dari pihak pelaku, karena baginya bicara dengan mereka hanya akan membuang waktu berharganya yang seharusnya digunakan untuk merawat putrinya. Harapan terakhir keluarga Hendra untuk selamat dari kehancuran ekonomi dan sosial kini telah musnah sepenuhnya tanpa ada sisa sedikit pun. Malam kembali turun menyelimuti kota, namun semangat untuk menegakkan keadilan tetap membara di dalam hati setiap orang yang merasa tersakiti oleh tindakan tiran yang dilakukan oleh orang kaya sombong. Aurelia beristirahat dengan lebih tenang malam ini, karena dia tahu bahwa di luar sana ada pasukan yang sedang bekerja tanpa lelah untuk memastikan masa depannya aman. Dia membelai perutnya sekali lagi dan berjanji pada anaknya bahwa dunia yang akan dia tinggali nanti adalah dunia yang jauh lebih baik dan penuh dengan rasa hormat. Setiap langkah yang diambil sekarang adalah demi martabat seorang ibu dan calon penerus tahta bisnis yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. Strategi perang hukum yang disusun oleh keluarga Adiwangsa telah memasuki fase kedua di mana mereka mulai mengincar semua aset tersembunyi milik keluarga Hendra yang ada di luar negeri. Tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi atau menyimpan sisa-sisa harta mereka karena tim investigasi global telah dikerahkan untuk melacak setiap transaksi mencurigakan yang pernah dilakukan. Ini adalah bentuk hukuman yang paling berat bagi orang yang mendewakan materi, yaitu dengan mengambil semua materi tersebut hingga mereka tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang mereka kenakan. Pelajaran yang sangat mahal ini akan selalu diingat oleh semua orang sebagai peringatan keras untuk tidak pernah meremehkan kekuatan dari seorang wanita. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar perawatan VVIP itu
memberikan nuansa keemasan yang kontras dengan dinding putih yang sangat steril sekali. Aurelia Adiwangsa sudah sepenuhnya sadar dan kini duduk bersandar pada tumpukan bantal empuk sambil menatap layar tablet digital yang menampilkan grafik pergerakan pasar saham yang sangat fluktuatif. Meskipun tubuhnya masih terasa sedikit lemah, dan bekas tamparan di pipinya masih menyisakan rona kemerahan yang samar. Tatapan matanya kini telah berubah menjadi sangat tajam dan penuh dengan perhitungan strategis yang sangat dingin. Dia bukan lagi korban yang terlihat tidak berdaya di pusat perbelanjaan, melainkan seorang komandan perang yang siap untuk menghancurkan musuh-musuhnya secara sistematis melalui jalur ekonomi dan hukum yang sangat sah. Kapten Baskoro berdiri dengan sikap sempurna di dekat jendela, sambil memberikan laporan berkala mengenai perkembangan situasi di lapangan yang melibatkan keluarga Hendra dan perusahaan konstruksi mereka yang besar itu. Aurelia mendengarkan setiap detail informasi tersebut dengan seksama, tanpa memotong pembicaraan sedikit pun, hingga laporan tersebut selesai disampaikan dengan sangat lugas oleh tangan kanan ayahnya yang sangat terpercaya. Dia kemudian menginstruksikan agar seluruh utang luar negeri milik PT Megah Konstruksi yang akan segera jatuh tempo dalam waktu dekat ini dibeli oleh perusahaan cangkang milik keluarga Adiwangsa. Tujuannya adalah untuk memegang kendali penuh atas nasib finansial keluarga Hendra, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk bernapas atau mencari perlindungan dari kreditur lain di masa depan nanti. Di sisi lain kota yang mulai sibuk, Bapak Surya yang merupakan ayah dari Hendra sedang mondar-mandir di ruang kerjanya yang sangat luas dengan perasaan yang sangat kalut dan penuh ketakutan. Dia baru saja menerima kabar bahwa proyek pembangunan jembatan nasional senilai ratusan miliar rupiah telah dihentikan secara sepihak oleh pemerintah karena adanya temuan pelanggaran administrasi yang sangat mendadak sekali. Semua rekanan bisnis yang selama ini menjadi pilar pendukung perusahaannya mulai menjauh dan tidak ingin mengangkat telepon darinya, karena mereka sudah mencium aroma kehancuran yang sangat kuat di udara. Bapak Surya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan bisnisnya adalah dengan mencoba menghapus semua bukti kejahatan putra tunggalnya yang sangat bodoh itu. Dengan penuh keputusasaan, Bapak Surya memerintahkan asisten pribadinya untuk membawa koper berisi uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak menuju ke kantor pengelola pusat perbelanjaan Grand Indonesia pagi ini juga. Dia berniat untuk menyuap manajer keamanan di sana, agar bersedia menghapus seluruh rekaman kamera pengawas yang menangkap aksi kekerasan yang dilakukan oleh Hendra terhadap Aurelia kemarin siang itu. Namun saat tiba di sana, dia justru disambut oleh barisan pengacara dari firma hukum internasional yang sudah berjaga-jaga di depan ruang pusat kendali keamanan gedung tersebut dengan sangat ketat sekali. Manajer keamanan tersebut bahkan tidak berani menatap mata Bapak Surya, karena dia sudah diberikan peringatan keras oleh pemilik gedung yang sebenarnya. Aurelia yang memantau pergerakan Bapak Surya melalui laporan tim investigasi pribadinya, hanya tersenyum tipis yang mengandung arti kemarahan yang sangat mendalam di balik wajahnya, yang sangat tenang dan anggun. Dia sudah memperkirakan bahwa pihak lawan akan mencoba melakukan tindakan ilegal untuk menutupi kesalahan mereka, sehingga dia sudah menyiapkan jebakan hukum yang jauh lebih mematikan bagi mereka semua. Baginya, keadilan tidak hanya soal memenjarakan pelaku utama, tetapi juga tentang menghancurkan seluruh sistem pendukung yang membiarkan kesombongan dan kekejaman itu tumbuh subur selama bertahun-tahun tanpa ada teguran hukum. Setiap langkah yang diambil oleh keluarga Hendra kini justru semakin menjerumuskan mereka ke dalam lubang kehancuran yang sangat dalam dan sangat gelap sekali. Bapak Adiwangsa masuk ke dalam kamar perawatan dengan membawa buket bunga lili putih yang sangat segar dan harum semerbak untuk menghibur hati putrinya yang sedang berjuang demi kebenaran sejati. Dia merasa sangat bangga melihat bagaimana Aurelia menangani krisis ini dengan kepala dingin dan kecerdasan intelektual yang sangat luar biasa tanpa harus mengandalkan kekerasan fisik yang tidak bermartabat sama sekali. Ayah dan anak itu kemudian berdiskusi mengenai langkah akuisisi secara paksa terhadap beberapa anak perusahaan milik PT Megah Konstruksi, yang masih memiliki nilai aset yang cukup menguntungkan secara strategis. Mereka sepakat untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di negeri ini tentang arti dari sebuah kehormatan keluarga besar Adiwangsa. Sementara itu di penjara,
Hendra mulai merasakan penderitaan yang sangat nyata ketika dia harus berbagi ruangan yang sangat sempit dan panas dengan tahanan lain yang memiliki latar belakang kriminal yang sangat bervariasi. Tidak ada lagi kasur empuk atau pendingin ruangan yang selama ini menjadi fasilitas wajib dalam kehidupan mewahnya yang penuh dengan foya-foya dan kesombongan yang sangat memuakan bagi banyak orang. Dia terus berteriak memanggil nama ayahnya dan mengancam para petugas penjara dengan nada bicara yang sangat sombong seolah-olah dia masih memiliki kekuasaan yang besar di dunia luar sana. Namun para petugas tersebut hanya tertawa mengejek karena mereka tahu bahwa nasib pria itu sudah berada di titik nadir yang paling bawah sekali. Siska juga mengalami nasib yang tidak kalah tragisnya di sel wanita karena dia harus menghadapi tekanan mental dari narapidana senior yang tidak menyukai gaya bicaranya yang sangat kasar dan penuh dengan kepalsuan. Kecantikan wajahnya yang selama ini dia banggakan kini tertutup oleh debu dan keringat karena dia tidak diberikan akses terhadap produk perawatan kulit yang biasa dia gunakan setiap hari dengan harga mahal. Dia mulai menyadari bahwa teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuja-mujanya kini telah memblokir nomor teleponnya dan bahkan membuat unggahan di media sosial yang menghujat semua tindakan buruk yang pernah dia lakukan. Kesepian yang sangat mendalam mulai merayap di dalam jiwanya yang kosong dan penuh dengan ambisi yang salah arah. Aurelia memerintahkan tim Humas Adiwangsa Group untuk mulai merilis dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa PT Megah Konstruksi sering melakukan praktik korupsi dalam memenangkan berbagai tender proyek infrastruktur pemerintah selama 10 tahun terakhir ini. Pengungkapan data ini langsung memicu kemarahan publik yang luar biasa luas dan mendesak otoritas penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh anggota keluarga Bapak Surya tanpa kecuali sedikit pun. Dukungan masyarakat terhadap Aurelia semakin mengalir deras karena dia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki kecil yang sering bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat umum yang tidak memiliki kekuatan politik atau finansial yang cukup besar untuk melawan. Kepala Perbankan Nasional yang memegang sebagian besar kredit PT Megah Konstruksi dipanggil oleh Bapak Adiwangsa ke sebuah pertemuan tertutup yang diadakan di lantai paling atas hotel mewah milik keluarga mereka sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Adiwangsa secara halus memberikan pilihan untuk segera melakukan penagihan utang secara serentak atau menghadapi risiko penarikan seluruh deposito keluarga Adiwangsa dari bank tersebut dalam waktu singkat. Tentu saja sang kepala perbankan tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kemauan sang miliarder legendaris itu, demi menjaga stabilitas likuiditas banknya yang sangat bergantung pada aliran dana dari kekaisaran bisnis Adiwangsa. Ini adalah langkah skakmat yang akan segera mengakhiri napas bisnis keluarga Hendra secara permanen dan menyeluruh tanpa sisa. Di dalam kamar rumah sakit yang hening, Aurelia mulai menulis catatan kecil mengenai visi masa depannya. Setelah semua konflik ini berakhir dengan kemenangan di pihaknya yang sangat mutlak dan tidak terbantahkan lagi. Dia berencana untuk mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum khusus bagi wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan yang disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab. Tragedi yang dialaminya ini justru memberikan perspektif baru baginya tentang bagaimana seharusnya kekayaan digunakan untuk melindungi mereka yang lemah dan tertindas oleh sistem sosial yang tidak adil selama ini di masyarakat. Semangatnya untuk melakukan perubahan sosial yang positif semakin membara seiring dengan pemulihan kondisi fisiknya yang semakin membaik. Bapak Surya mencoba mencari pinjaman dana darurat ke beberapa konglomerat lain di Jakarta. Namun dia selalu mendapatkan penolakan yang sangat dingin dan tegas. Bahkan sebelum dia sempat menjelaskan maksud kedatangannya secara detail. Mereka semua sudah diperingatkan oleh jaringan intelijen bisnis keluarga Adiwangsa bahwa siapapun yang berani membantu keluarga Hendra akan dianggap sebagai musuh bebuyutan dari seluruh unit usaha milik Bapak Adiwangsa Group. Isolasi total secara finansial dan sosial benar-benar membuat keluarga Hendra merasa seperti orang asing yang sangat dikucilkan di tengah-tengah kota, yang dulu sangat mereka kuasai dengan penuh kesombongan dan keangkuhan yang FBI sangat tinggi sekali. Malam itu, berita tentang penyitaan seluruh aset properti milik Bapak Surya mulai ditayangkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi nasional hingga membuat suasana di depan rumah mewahnya menjadi sangat kacau balau.
Banyak wartawan yang mencoba mengambil gambar saat petugas dari pengadilan memasang tanda penyitaan di gerbang rumah yang terbuat dari besi tempa berlapis emas yang sangat ikonik dan mahal itu. Bapak Surya hanya bisa terduduk lemas di lantai ruang tamunya, sambil meratapi nasibnya yang berubah dari seorang penguasa konstruksi menjadi seorang gelandangan elit dalam waktu kurang dari 48 jam saja. Semua ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar karena kegagalan mendidik anak dengan benar. Aurelia mematikan televisi dengan remote control di tangannya, lalu memejamkan mata sejenak untuk mensyukuri setiap progres yang telah dicapai oleh timnya dalam menegakkan keadilan yang sangat ia harapkan selama ini. Dia merasakan tendangan kecil dari dalam perutnya yang seolah-olah memberikan dukungan moral baginya untuk terus berjuang, sampai titik darah penghabisan demi masa depan sang buah hati tercinta yang sangat dinantikan. Meskipun lelah secara mental, dia merasa puas karena dia telah berhasil membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Meski mereka merasa sangat kuat sekali. Perjalanan menuju kemenangan akhir masih terus berlanjut dengan penuh keyakinan yang sangat teguh dan pasti. Kapten Baskoro kemudian masuk kembali untuk memberitahukan bahwa tim hukum telah berhasil mendapatkan bukti tambahan mengenai upaya penyuapan yang dilakukan oleh Bapak Surya terhadap manajer keamanan pusat perbelanjaan tadi pagi secara sembunyi-sembunyi. Bukti ini akan menjadi pelengkap yang sangat kuat untuk menjerat Bapak Surya ke dalam penjara bersama putranya, sehingga seluruh keluarga tersebut benar-benar akan habis tak bersisa di mata hukum negara. Aurelia mengangguk perlahan sambil memberikan instruksi untuk segera menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada pihak kepolisian agar proses penahanan bisa segera dilakukan malam ini, juga tanpa menunda waktu sedikit pun. Tidak ada pengampunan bagi mereka yang mencoba memanipulasi hukum demi menutupi sebuah kejahatan yang sangat keji terhadap kemanusiaan. Pihak kepolisian segera bergerak cepat menuju rumah Bapak Surya, setelah menerima perintah penahanan baru yang didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat, dan sangat sulit untuk dibantah oleh pengacara manapun di dunia. Saat polisi tiba, Bapak Surya sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan atau melarikan diri karena dia tahu bahwa pelariannya sudah berakhir di jalan buntu yang sangat sempit dan gelap sekali. Dia digelandang keluar dari rumahnya dengan tangan terborgol di hadapan puluhan kamera wartawan yang sudah menunggunya dengan sangat antusias untuk meliput momen kejatuhan sang raksasa konstruksi yang sombong tersebut. Berita ini segera menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai lapisan kelas sosial. Kini keluarga Adiwangsa telah berhasil menguasai seluruh kartu permainan di atas meja judi kehidupan ini dengan sangat cerdik dan sangat berani tanpa harus mengeluarkan setetes pun keringat yang sia-sia. Aurelia merasa bahwa beban di pundaknya sedikit berkurang, namun dia tetap waspada terhadap kemungkinan adanya perlawanan terakhir dari sisa-sisa pengikut setia keluarga Hendra yang mungkin masih memiliki dendam pribadi padanya. Dia memperketat pengamanan di sekitar rumah sakit dan rumah pribadinya, untuk memastikan tidak ada celah bagi musuh untuk melakukan serangan balik yang bersifat nekat atau destruktif secara fisik maupun mental. Keamanan adalah prioritas utama baginya sekarang demi menjaga kesehatan janin yang sangat berharga bagi kelangsungan dinasti Adiwangsa. Di dalam keheningan malam yang sunyi, Aurelia merenungkan betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, dan betapa kuatnya kebenaran yang diperjuangkan dengan cara yang benar dan bermartabat tinggi. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada mereka yang telah menyakitinya, dan dia akan selalu membela orang-orang yang tidak memiliki suara di masyarakat. Kegelapan masa lalu kini mulai memudar digantikan oleh cahaya harapan baru yang sangat terang benderang yang akan menuntun langkahnya menuju masa depan yang penuh dengan kedamaian dan keadilan sosial yang merata. Setiap detik yang berlalu adalah kemenangan kecil yang akan menumpuk menjadi sebuah kejayaan yang sangat besar dan abadi. Tim medis memberikan laporan terakhir sebelum tengah malam, bahwa kondisi kesehatan Aurelia sudah mencapai tingkat pemulihan sebesar 90%, dan dia diperbolehkan untuk pulang ke rumah dalam waktu 2 hari lagi. Berita ini disambut dengan sukacita oleh seluruh staf rumah sakit yang selama ini merasa sangat tegang karena merawat putri dari orang paling berpengaruh di Indonesia yang sedang dalam bahaya besar.
Aurelia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya melewati masa-masa sulit ini dengan penuh dedikasi dan profesionalisme yang sangat tinggi sekali dalam menjalankan tugas mulia mereka. Dia siap untuk kembali ke dunianya dengan identitas baru sebagai pejuang keadilan yang tak kenal takut. Langkah-langkah strategis untuk hari esok sudah tersusun rapi di dalam benak Aurelia yang sangat jenius dan penuh dengan inovasi cemerlang dalam mengelola krisis yang sangat kompleks dan penuh tekanan ini. Dia tahu bahwa babak baru dari kehidupannya baru saja dimulai, dan dia sudah siap untuk menghadapinya dengan segala konsekuensi yang mungkin muncul di tengah jalan menuju puncak kesuksesan yang hakiki. Tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang yang benar dan yang berani memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara yang terhormat dan penuh dengan integritas diri. Perjalanan panjang ini akan menjadi warisan sejarah yang sangat berharga bagi anak cucunya kelak dalam menjalani kehidupan yang fana. Fokus pada suasana malam di kantor Adiwangsa Group yang masih terang benderang dengan aktivitas para analis keuangan yang sedang bekerja lembur untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan ekonomi keluarga Hendra secara total tanpa ada ampun sedikit pun hari ini. Di sisi lain kota yang mulai terlelap dalam kegelapan malam yang sunyi sepi sekali tanpa ada suara bising kendaraan bermotor yang biasanya memadati jalanan protokol utama tersebut pada jam kerja biasa. Aurelia sedang duduk di atas kursi roda dengan bantuan perawat setia, sambil menatap pemandangan kota dari jendela lantai paling atas rumah sakit dengan pikiran yang sangat fokus pada rencana besar selanjutnya untuk menjatuhkan lawan politik ayahnya. Tim audit forensik yang dikirim oleh Aurelia telah menemukan tumpukan dokumen rahasia yang membuktikan adanya aliran dana gelap dari proyek pembangunan jembatan nasional ke rekening pribadi milik Hendra dan Siska selama beberapa tahun terakhir ini, dengan sangat jelas sekali. Penemuan ini merupakan bom waktu yang akan segera diledakkan ke hadapan publik melalui konferensi pers yang akan diadakan oleh pengacara senior keluarga Adiwangsa besok pagi, di hadapan ratusan jurnalis dari berbagai media massa nasional. Hendra yang kini mendekam di balik jeruji besi yang dingin dan lembab tidak menyadari bahwa kejahatan masa lalunya akan segera menyeretnya ke dalam hukuman penjara yang jauh lebih lama dari perkiraan semula oleh pengacaranya. Siska yang berada di sel tahanan wanita mulai merasakan siksaan mental yang luar biasa karena dia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan mewahnya akan berakhir di tempat yang sangat bau dan tidak layak huni bagi seorang putri bangsawan gadungan seperti dirinya. Dia terus menangis sambil meratapi nasibnya yang malang. Namun tidak ada satupun orang yang bersedia mendengarkan keluh kesahnya karena semua penghuni penjara lainnya sudah mengetahui berita tentang kekejamannya terhadap seorang wanita hamil kemarin. Rasa malu dan rasa bersalah mulai bercampur menjadi satu di dalam hatinya yang dulu penuh dengan kesombongan dan rasa iri terhadap orang lain yang lebih sukses darinya dalam segala aspek kehidupan sosial yang sangat fana. Hendra sedang diinterogasi oleh detektif senior yang sangat berpengalaman dalam menangani kasus korupsi besar yang melibatkan anak dari pengusaha kaya di ibu kota, yang sering merasa kebal hukum karena memiliki uang yang banyak sekali dalam simpanannya. Meskipun dia mencoba untuk tetap bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun kepada pihak penyidik, namun bukti digital yang ditemukan di ponsel pintarnya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan niat jahatnya dalam melakukan penganiayaan tersebut secara sadar. Setiap kata yang keluar dari mulut detektif tersebut terasa seperti sembilu yang menyayat hati Hendra karena dia mulai menyadari bahwa ayahnya sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bisa membantunya keluar dari masalah hukum yang sangat berat ini sekarang. Sementara itu di Bursa Saham Indonesia terlihat pergerakan yang sangat tidak biasa pada harga saham PT Megah Konstruksi yang terus mengalami penurunan tajam hingga menyentuh batas bawah penolakan otomatis dari sistem perdagangan elektronik terpadu yang sangat canggih sekali. Perusahaan investasi milik keluarga Adiwangsa mulai melakukan aksi borong saham pada harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk mengambil alih kepemilikan mayoritas secara paksa dari tangan keluarga Bapak Surya tanpa harus melakukan negosiasi yang melelahkan. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aset perusahaan konstruksi tersebut akan segera beralih tangan menjadi milik Aurelia sebagai bentuk kompensasi atas kerugian fisik dan mental yang telah dialaminya beberapa hari yang lalu tersebut.
Bapak Adiwangsa memberikan instruksi kepada tim hukumnya untuk tidak memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan uang, berapapun besarnya karena dia ingin melihat Hendra tetap berada di dalam penjara sampai sidang putusan nanti. Dia menggunakan pengaruh politiknya yang sangat luas untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa keadilan masih ada bagi siapapun yang berani memperjuangkannya dengan benar. Tidak ada lagi ruang bagi praktik suap atau kolusi dalam kasus ini, karena setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum diawasi secara ketat oleh tim pengawas independen. Bentukan keluarga besar Adiwangsa sendiri dengan dedikasi tinggi. Aurelia merenung tentang betapa pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan roda bisnis yang sangat besar agar tidak terjebak dalam lubang kehancuran yang sama seperti yang dialami oleh keluarga Hendra saat ini di hadapan hukum negara. Dia merasa bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukanlah tentang kemampuan untuk menindas orang yang lebih lemah, melainkan tentang kemampuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang membutuhkan bantuan tangan dingin dari kelima seorang pemimpin yang bijaksana. Meskipun dia merasa sangat lelah, namun semangatnya tetap membara, karena dia tahu bahwa dia sedang melakukan hal yang benar demi masa depan anaknya yang akan segera lahir ke dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan hidup ini. Di dalam ruang kunjungan yang sempit, Siska mencoba untuk berbicara dengan pengacaranya tentang kemungkinan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Hendra, agar dia bisa mendapatkan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat dari pihak pengadilan tinggi nanti setelah sidang dimulai. Keegoisannya mulai muncul kembali saat dia merasa bahwa dia tidak seharusnya ikut menanggung semua konsekuensi dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh kekasihnya yang sangat kasar dan tidak memiliki rasa tanggung jawab moral sedikit pun terhadap dirinya. Namun pengacara tersebut hanya bisa menggelengkan kepala karena dia tahu bahwa bukti keterlibatan Siska dalam memprovokasi kejadian di pusat perbelanjaan tersebut sudah sangat kuat dan tidak mungkin bisa dibantah dengan alasan apapun. Opini publik di media sosial semakin memanas dengan munculnya berbagai petisi online yang menuntut hukuman maksimal bagi Hendra dan Siska sebagai bentuk efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap wanita hamil di tempat umum manapun di seluruh wilayah negeri ini. Banyak tokoh masyarakat dan selebriti ternama yang ikut menyuarakan dukungan mereka bagi Aurelia Adiwangsa melalui unggahan foto dan video pendek yang mengajak masyarakat untuk tetap mengawal kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya, tanpa ada kompromi. Tekanan dari masyarakat ini membuat pihak kepolisian merasa harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mengumpulkan bukti tambahan yang bisa memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan yang akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Bagi para pelaku kejahatan, dokter spesialis yang merawat Aurelia memberikan kabar baik bahwa hasil pemindaian terbaru menunjukkan kondisi janin dalam keadaan sangat sehat dan tidak ditemukan tanda trauma fisik yang permanen akibat guncangan yang dialami sang ibu sebelumnya dalam insiden tersebut. Kabar ini memberikan rasa lega yang sangat mendalam bagi Aurelia, sehingga dia bisa kembali fokus sepenuhnya pada strategi bisnis dan hukum yang sedang dia jalankan dengan penuh dedikasi tinggi dari dalam kamar rumah sakit. Dia tersenyum bahagia sambil membayangkan wajah anaknya yang akan menjadi simbol kemenangan atas ketidakadilan yang pernah dia alami di masa lalu yang sangat menyakitkan, namun penuh dengan pelajaran berharga bagi pendewasaan jiwanya. Sebagai seorang ibu sejati, Aurelia menggunakan jaringan intelijen bisnisnya untuk menyebarkan informasi palsu kepada sisa sekutu keluarga Hendra tentang adanya kemungkinan restrukturisasi utang jika mereka bersedia memberikan informasi mengenai aset tersembunyi milik Bapak Surya di luar negeri saat ini juga secara rahasia. Strategi adu domba ini terbukti sangat efektif karena beberapa mitra bisnis Bapak Surya mulai saling curiga dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing dengan cara membocorkan rahasia perusahaan kepada tim investigasi milik keluarga besar Adiwangsa secara sembunyi-sembunyi sekali. Dalam hitungan jam saja Aurelia sudah berhasil memetakan seluruh kekayaan keluarga musuhnya yang disimpan di berbagai bank rahasia di negara suaka pajak yang selama ini sangat sulit ditembus oleh otoritas pajak nasional manapun.
Bapak Surya yang kini berada di dalam ruang tahanan sementara mulai mengalami serangan panik yang sangat hebat saat dia diberitahu oleh pengacaranya bahwa seluruh asetnya telah dibekukan dan rumah mewahnya akan segera dilelang oleh bank. Secara terbuka, dia merasa seperti sedang terjatuh dari puncak gunung yang sangat tinggi menuju jurang yang sangat dalam tanpa ada tali pengaman yang bisa menahan tubuhnya dari benturan keras dengan kenyataan yang sangat pahit. Air mata penyesalan mulai membasahi wajahnya yang keriput. Namun dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat, karena dia telah membiarkan putranya tumbuh, menjadi seorang monster yang sangat sombong, dan tidak mengenal rasa hormat kepada sesama manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan diplomatik juga mulai terasa ketika beberapa investor asing yang bekerja sama dengan PT Megah Konstruksi, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap stabilitas perusahaan, dan mulai menarik modal mereka secara besar-besaran dari pasar modal Indonesia, tanpa menunggu lama lagi. Hal ini menyebabkan efek domino yang sangat merugikan bagi ekonomi keluarga Hendra, karena mereka tidak memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menutupi kerugian yang terus membengkak setiap detiknya seiring dengan jatuhnya harga saham perusahaan tersebut. Aurelia memantau semua pergerakan ini dengan perasaan puas, karena dia tahu bahwa dia telah berhasil mematikan semua sumber kehidupan ekonomi musuhnya secara perlahan. Namun pasti dan sangat menyakitkan bagi mereka yang mendewakan harta benda duniawi semata. Kapten Baskoro melaporkan bahwa ada beberapa orang bayaran yang mencoba mendekati area rumah sakit dengan niat jahat untuk melakukan intimidasi terhadap Aurelia. Namun tim pengamanan sudah berhasil meringkus mereka sebelum mereka sempat melakukan aksinya dengan senjata tajam. Para pelaku tersebut langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut mengenai siapa yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan nekat tersebut di tengah pengamanan yang sangat ketat dari pasukan elit keluarga Adiwangsa. Aurelia tidak merasa takut sedikit pun karena dia tahu bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat setia dan profesional yang siap mengorbankan nyawa mereka demi menjaga keselamatan dirinya dan calon penerus tahta bisnis keluarga besar Adiwangsa tersebut dari segala ancaman. Tim hukum Aurelia juga sedang menyiapkan gugatan perdata senilai 1 triliun rupiah sebagai ganti rugi atas kerusakan reputasi dan trauma psikis yang dialami oleh pewaris Adiwangsa Group akibat tindakan kekerasan yang sangat brutal tersebut di siang hari bolong. Gugatan ini sengaja dibuat dengan angka yang sangat fantastis agar keluarga Hendra tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, meskipun mereka berhasil keluar dari penjara suatu hari nanti setelah menjalani masa hukuman fisik mereka. Aurelia ingin memastikan bahwa kemiskinan yang akan mereka alami adalah bentuk hukuman yang paling nyata karena bagi orang seperti mereka kehilangan uang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan kebebasan fisik di dalam penjara yang sempit dan bau itu. Hendra mulai menyerah dan mengakui semua perbuatannya di hadapan penyidik setelah dia melihat bukti video dari kamera pengawas cadangan yang dipasang secara rahasia oleh tim keamanan Aurelia di sudut butik yang tidak terdeteksi sebelumnya oleh siapapun. Dia terduduk lemas di atas kursi kayu yang keras sambil menundukkan kepala karena tidak sanggup lagi menahan beban malu yang sangat luar biasa saat melihat kembali betapa kejamnya dia memperlakukan seorang wanita hamil di depan banyak orang. Pengakuan ini akan menjadi kunci utama bagi jaksa untuk menuntut hukuman maksimal tanpa ada hal yang bisa meringankan karena pelaku telah mengakui kesalahannya secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun selama pemeriksaan berlangsung. Aurelia menerima telepon dari seorang pejabat tinggi negara yang mencoba untuk menjadi mediator dalam konflik ini. Namun dia menolak permintaan tersebut dengan cara yang sangat tegas. Namun tetap sopan sebagai seorang bangsawan yang memiliki harga diri tinggi sekali. Dia menyatakan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar masalah pribadi, melainkan masalah penegakan hukum dan martabat wanita, yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan yang akan datang nanti. Pejabat tersebut akhirnya mengerti bahwa Aurelia tidak bisa disuap atau dibujuk dengan kekuasaan apapun karena prinsip moralnya jauh lebih kuat daripada godaan materi atau jabatan politik yang ditawarkan kepadanya malam ini melalui telepon singkat. Siska mengalami gangguan mental ringan di dalam penjara karena dia terus berhalusinasi melihat Aurelia datang untuk membalas dendam padanya dengan cara yang sangat mengerikan
dan sangat menyakitkan bagi jiwanya yang sudah mulai rapuh. Sekali saat ini, tim medis penjara terpaksa memberikan obat penenang agar dia tidak melukai dirinya sendiri atau narapidana lainnya yang berada di dalam sel yang sama dengannya selama masa penahanan. Sementara ini berlangsung dengan pengawasan yang sangat ketat. Berita tentang kondisi mental Siska ini segera menyebar luas. Namun masyarakat justru memberikan reaksi yang sangat dingin karena mereka merasa bahwa itu adalah bentuk karma yang sangat pantas diterima oleh seorang wanita yang tidak memiliki empati sedikit pun. Menjelang pagi, Aurelia memutuskan untuk beristirahat sejenak agar tubuhnya memiliki energi yang cukup untuk menghadapi hari esok yang akan menjadi puncak dari rangkaian serangan ekonominya terhadap keluarga musuhnya di berbagai sektor bisnis utama yang mereka miliki selama ini. Dia meminta perawat untuk mematikan lampu kamar dan membiarkan hanya cahaya bulan yang menerangi ruangan tersebut agar dia bisa merenung dalam ketenangan yang sangat mendalam mengenai arti kehidupan yang sebenarnya bagi dirinya saat ini. Bayangan tentang pesta mewah yang akan segera dia selenggarakan untuk merayakan kemenangannya mulai muncul di dalam pikirannya sebagai penutup yang manis bagi drama kehidupan yang sangat melelahkan ini bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kegelapan malam mulai memudar perlahan digantikan oleh rona merah di ufuk timur, yang menandakan bahwa matahari akan segera terbit membawa harapan baru bagi mereka yang berani berdiri tegak di atas kebenaran yang sangat hakiki dan abadi. Selama ini, Aurelia tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran besar di dalam bayang-bayang kekuasaan yang sangat luas, dan kini dia siap untuk menunjukkan wajah aslinya kepada seluruh dunia sebagai putri dari seorang miliarder yang sangat berkuasa. Setiap detak jantungnya adalah bukti dari kekuatan seorang wanita yang mampu mengubah penderitaan menjadi senjata yang sangat mematikan untuk menghancurkan kejahatan dan mengembalikan kehormatan keluarganya yang sempat dicoba untuk diinjak-injak oleh orang yang sangat sombong dan angkuh sekali. Dalam hidupnya, Kapten Baskoro masuk ke ruangan dengan langkah tenang untuk menyampaikan bahwa persiapan untuk pengumuman akuisisi besar-besaran sudah selesai dilakukan oleh tim komunikasi perusahaan dan tinggal menunggu instruksi terakhir dari G. Aurelia untuk segera memulainya pada jam pembukaan pasar. Aurelia mengangguk pelan, sambil tersenyum tipis yang mencerminkan keyakinan dirinya yang sangat kuat, bahwa hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi dinasti Adiwangsa, dan hari kiamat bagi dinasti keluarga musuhnya yang telah hancur lebur. Tanpa sisa, dia merasakan kekuatan baru mengalir di dalam darahnya, seolah-olah seluruh alam semesta mendukung langkahnya untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini, dengan cara yang paling elegan dan bermartabat tinggi sebagai seorang calon ibu yang sangat hebat. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit aula utama Hotel Adiwangsa International berpendar dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan mata setiap tamu undangan yang hadir malam itu. Karpet merah bludru yang sangat tebal membentang dari pintu masuk hingga ke arah panggung utama yang dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih segar yang didatangkan langsung dari perkebunan terbaik di Belanda secara khusus. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi sampanye kelas atas menciptakan atmosfer kemewahan yang sangat luar biasa bagi para elit politik dan pengusaha papan atas yang berkumpul untuk menghadiri acara amal tahunan yang sangat bergengsi. Ini, di sudut ruangan yang agak tersembunyi, Hendra dan Siska berdiri dengan wajah yang tampak sangat kuyu, meskipun mereka telah berusaha keras menutupi kelelahan mereka dengan pakaian formal yang masih tersisa dari koleksi lama mereka. Mereka berhasil mendapatkan akses masuk ke acara ini setelah memohon bantuan terakhir dari seorang paman jauh yang masih merasa iba, melihat kehancuran mendadak dinasti bisnis keluarga Surya yang sangat tragis. Harapan terakhir mereka malam ini adalah untuk bisa bertemu langsung dengan pemilik misterius Adiwangsa Group guna memohon pengampunan atau setidaknya meminta belas kasihan agar tuntutan hukum yang menjerat mereka segera dicabut sepenuhnya. Siska berkali-kali memperbaiki tatanan rambutnya yang terasa berantakan karena rasa cemas yang terus menghantuinya sejak dia melangkah masuk ke dalam gedung megah milik keluarga yang paling berpengaruh di negeri ini sekarang. Dia menatap ke sekeliling ruangan dengan perasaan iri yang sangat mendalam karena melihat para wanita bangsawan lainnya mengenakan perhiasan berlian yang jauh lebih mewah daripada yang pernah dia miliki dahulu kala. Hendra hanya terdiam sambil memegang segelas air putih,
Dengan tangan yang sedikit bergetar karena dia tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam dan sangat berbahaya sekali. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening ketika Master of Ceremonies naik ke atas panggung untuk mengumumkan bahwa acara utama akan segera dimulai dengan sambutan dari pewaris tunggal kekaisaran bisnis keluarga besar Adiwangsa. Hendra dan Siska menajamkan pendengaran mereka sambil merapat ke arah panggung, dengan harapan bisa melihat wajah sang penyelamat yang selama ini menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh seluruh lawan bisnis mereka. Mereka membayangkan seorang pria parubaya yang sangat tegas, atau seorang wanita pebisnis yang sudah sangat senior dengan wajah yang dingin tanpa ada sedikit pun senyum ramah yang terlihat. Pintu besar di belakang panggung perlahan terbuka dan sorot lampu spot putih langsung diarahkan ke arah sosok wanita yang melangkah dengan sangat anggun dan penuh dengan wibawa seorang ratu yang sesungguhnya. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna biru dongker yang berkilauan dengan payetan mutiara asli yang sangat indah, serta menonjolkan perutnya yang sudah semakin besar sebagai simbol kehidupan yang baru. Siska merasakan jantungnya seolah-olah berhenti berdetak saat dia melihat wajah wanita di atas panggung itu, yang sangat mirip dengan wanita hamil yang dia hina di pusat perbelanjaan tempo hari. Hendra hampir saja menjatuhkan gelas yang dipegangnya ketika dia menyadari bahwa wanita yang sedang berdiri dengan penuh percaya diri di depan ribuan orang penting itu adalah Aurelia Adiwangsa yang sebenarnya. Ketakutan yang sangat luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia teringat akan tamparan keras yang pernah dia daratkan di pipi wanita yang ternyata adalah penguasa ekonomi tertinggi di negara ini sekarang. Dunia seolah-olah runtuh seketika di bawah kakinya, karena dia baru menyadari bahwa dia telah menggali lubang kuburnya sendiri dengan cara yang sangat bodoh dan sangat tidak bisa dimaafkan sedikit pun. Aurelia berdiri di balik mikrofon dengan senyum yang sangat tipis, namun memancarkan kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalannya untuk menegakkan keadilan bagi dirinya dan anaknya yang tercinta. Dia menatap langsung ke arah kerumunan tamu undangan dan matanya sempat berhenti sejenak pada sosok Hendra dan Siska yang kini terlihat sangat kecil dan sangat tidak berarti di tengah kemegahan aula. Suaranya yang sangat merdu namun tegas mulai bergema melalui pengeras suara yang sangat jernih kualitasnya, sehingga setiap kata yang dia ucapkan meresap ke dalam hati para pendengarnya. Dalam pidatonya, Aurelia secara halus namun tajam menyinggung tentang pentingnya integritas moral bagi setiap orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, agar tidak menjadi tiran yang menindas orang yang terlihat lemah di permukaan saja. Dia menegaskan bahwa Adiwangsa Group tidak akan pernah mentoleransi segala bentuk kekerasan dan kesombongan yang merendahkan martabat manusia, karena bagi keluarga mereka kehormatan adalah segalanya di atas keuntungan materi semata. Siska merasa wajahnya sangat panas seperti terbakar karena dia tahu bahwa setiap kalimat yang diucapkan oleh Aurelia ditujukan khusus untuk menusuk jiwanya yang penuh dengan kepalsuan dan keangkuhan sosial. Setelah menyelesaikan pidatonya yang sangat memukau tersebut, Aurelia turun dari panggung dan mulai menyalami para tamu kehormatan dengan sikap yang sangat rendah hati, namun tetap mempertahankan aura kepemimpinan yang sangat kuat sekali. Bapak Adiwangsa menyambut putrinya dengan pelukan hangat, sambil membisikkan kata-kata bangga yang membuat Aurelia merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk muncul di depan publik malam ini adalah langkah yang tepat. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita tidak akan pernah hancur hanya karena serangan fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani yang bersih. Hendra mencoba memberanikan diri untuk mendekat ke arah Aurelia, dengan langkah yang sangat gontai dan wajah yang penuh dengan air mata penyesalan yang terlihat sangat menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun sebelum dia bisa mencapai jarak 5 meter, Kapten Baskoro dan beberapa pengawal pribadi lainnya sudah menghadang langkahnya dengan barisan yang sangat kokoh dan tatapan mata yang sangat mengancam jiwanya. Hendra berlutut di atas lantai marmer yang dingin sambil berteriak memohon ampun dengan suara yang serak karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Siska yang melihat kekasihnya bersujud dengan sangat memalukan di depan banyak orang penting, hanya bisa berdiri mematung dengan air mata yang terus mengalir membasahi riasan wajahnya yang sangat mahal dan tebal itu. Dia merasa bahwa seluruh harga dirinya telah diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping oleh kenyataan pahit yang harus dia telan malam ini di tengah pesta yang seharusnya menjadi tempat kesuksesannya. Semua mata tamu undangan kini tertuju pada mereka berdua,
dengan tatapan menghina dan jijik karena berita tentang perilaku buruk mereka sudah menyebar luas melalui berbagai media massa nasional sebelumnya. Aurelia menghentikan langkahnya sejenak dan menoleh ke arah Hendra dengan tatapan yang sangat dingin yang seolah-olah bisa membekukan darah siapapun yang melihatnya secara langsung dari jarak yang sangat dekat sekali. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun melainkan hanya memberikan isyarat kecil dengan tangannya kepada Kapten Baskoro untuk segera membawa kedua orang bermasalah tersebut keluar dari aula utama gedung ini. Sekarang juga, baginya, berbicara dengan orang seperti Hendra dan Siska adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasannya dan hanya akan mengotori suasana pesta yang sangat indah dan penuh dengan makna kemanusiaan yang mendalam. Para petugas keamanan menyeret Hendra dan Siska keluar dari ruangan tersebut di hadapan ratusan pasang mata yang menyoraki kegagalan mereka dengan nada penuh kemenangan bagi pihak yang benar dan adil. Di luar gedung, kilatan kamera wartawan langsung menyambut mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang semakin membuat mental mereka terpuruk ke dasar jurang penderitaan yang sangat dalam dan sangat gelap sekali tanpa ujung. Mereka baru menyadari bahwa mulai malam ini mereka benar-benar telah menjadi paria di masyarakat yang selama ini mereka puja dengan segala kemewahan yang ternyata hanyalah titipan yang sangat sementara. Di dalam aula, pesta terus berlanjut dengan suasana yang jauh lebih ceria, karena semua tamu merasa lega melihat keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan oleh sang pewaris Adiwangsa. Aurelia kembali bergabung dengan ayahnya dan beberapa menteri negara untuk mendiskusikan rencana pembangunan panti asuhan dan rumah sakit khusus wanita yang akan segera didanai oleh yayasan barunya tersebut dalam waktu dekat. Dia merasa sangat bahagia karena misi utamanya untuk memberikan pelajaran berharga bagi para penindas telah berhasil dilakukan dengan sangat sempurna tanpa harus mengandalkan cara-cara yang kasar atau melanggar hukum negara. Bapak Adiwangsa merasa bahwa putrinya telah tumbuh menjadi sosok pemimpin yang jauh lebih tangguh daripada dirinya di masa muda dulu karena Aurelia memiliki empati yang sangat besar terhadap sesama manusia. Dia berjanji akan terus mendukung semua langkah yang diambil oleh putrinya untuk melakukan transformasi sosial melalui kekuasaan bisnis yang mereka miliki agar Indonesia menjadi tempat yang lebih aman bagi wanita hamil. Keberhasilan malam ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, meskipun coba ditutupi oleh gunungan harta benda dan pengaruh politik yang besar sekalipun. Strategi perang hukum yang dijalankan oleh tim pengacara keluarga Adiwangsa kini memasuki tahap final di mana mereka akan mengajukan bukti-bukti baru yang ditemukan dari pengakuan para pengikut Hendra sebelumnya. Setiap inci aset yang pernah dimiliki oleh keluarga Surya kini telah secara resmi beralih fungsi menjadi aset sitaan negara yang akan dilelang untuk membayar semua kerugian yang telah ditimbulkan oleh perusahaan konstruksi mereka. Tidak ada satupun celah bagi mereka untuk bangkit kembali karena seluruh jaringan bisnis mereka telah diputus total oleh kebijakan ekonomi yang sangat ketat dari otoritas perbankan nasional yang berwenang. Aurelia beristirahat sejenak di sebuah balkon yang menghadap ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dengan indah sambil membelai perutnya dengan penuh rasa syukur yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia merasa bahwa beban di hatinya telah terangkat sepenuhnya, dan kini dia bisa menyongsong masa depan dengan penuh harapan baru yang jauh lebih cerah bagi dirinya dan anaknya nanti. Angin malam yang sejuk meniup rambutnya dengan lembut seolah-olah memberikan ucapan selamat atas keberaniannya. Berdiri tegak melawan badai ketidakadilan yang sempat menerjang hidupnya dengan sangat keras beberapa hari yang lalu. Pesta amal malam itu berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang sangat fantastis yang akan digunakan untuk membantu ribuan ibu hamil dari kalangan kurang mampu di seluruh pelosok negeri ini secara merata. Aurelia merasa bahwa penderitaannya kemarin bukanlah sebuah kesia-siaan melainkan sebuah jembatan berkat bagi banyak orang lain yang mungkin mengalami nasib yang serupa, namun tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan hukum. Dia berkomitmen untuk menjadikan hidupnya sebagai contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang manusia bersikap terhadap sesama dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih yang tulus tanpa memandang status sosial apapun. Menjelang tengah malam, Aurelia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan pengawalan yang sangat ketat, namun penuh dengan kehangatan dari orang-orang setianya yang selalu berdiri di sampingnya selama masa-masa sulit yang penuh tekanan.
Dia tahu bahwa esok hari masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memastikan semua pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal di pengadilan yang akan segera digelar secara terbuka untuk umum. Namun untuk saat ini, dia hanya ingin menikmati ketenangan batinnya sebagai seorang ibu yang telah berhasil melindungi martabat keluarganya dari tangan-tangan kotor, orang-orang yang sangat sombong dan angkuh di dunia ini. Keesokan paginya, seluruh media cetak dan elektronik di Indonesia menjadikan wajah Aurelia sebagai sampul utama dengan tajuk berita tentang kebangkitan sang ratu bisnis yang sangat cerdas dan penuh dengan keberanian yang tinggi. Masyarakat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap sikap tegas yang ditunjukkan oleh keluarga Adiwangsa dalam menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan ekonomi yang besar. Ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi riuh rendah bisikan para jurnalis dan pengamat hukum yang sangat antusias mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal mula terjadi insiden tersebut. Keamanan diperketat secara luar biasa dengan kehadiran puluhan personel polisi bersenjata lengkap yang berjaga di setiap sudut ruangan guna mencegah adanya kericuhan yang mungkin dilakukan oleh pendukung kedua belah pihak yang berseteru. Aurelia Adiwangsa memasuki ruangan sidang dengan langkah yang sangat mantap meskipun dia harus berjalan perlahan karena usia kandungannya yang sudah memasuki bulan ke-9 dengan kondisi perut yang semakin membesar secara nyata sekali. Dia mengenakan pakaian formal berwarna putih bersih yang melambangkan kemurnian niatnya untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri dan juga bagi seluruh wanita di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun mental. Di kursi pesakitan terlihat Hendra dan Siska, yang tampak sangat jauh berbeda dibandingkan dengan penampilan mereka saat masih menjadi sosialita yang sangat sombong dan selalu memamerkan kekayaan di media sosial setiap hari. Mereka mengenakan kemeja putih dengan rompi tahanan berwarna oranye yang sangat mencolok mata serta tangan yang terbelenggu oleh borgol besi yang dingin sebagai simbol hilangnya kebebasan fisik mereka secara permanen. Ketua Majelis Hakim memasuki ruangan dengan jubah hitam yang sangat berwibawa dan segera membuka persidangan dengan mengetukkan palu sebanyak 3 kali yang suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan sidang yang sangat luas itu. Agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta mendengarkan keterangan langsung dari korban mengenai kronologi kejadian yang telah mengakibatkan trauma fisik dan psikis yang sangat berat tersebut. Aurelia dipanggil ke kursi saksi untuk memberikan kesaksiannya di bawah sumpah suci yang dilakukan oleh petugas pengadilan dengan memegang kitab suci di atas kepalanya dengan sangat hikmat dan penuh rasa hormat yang tinggi. Dengan suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang tidak tergoyahkan, dia menceritakan setiap detil serangan yang dilakukan oleh Hendra mulai dari kata-kata hinaan hingga tamparan keras yang mendarat di pipinya. Pengacara pembela Hendra mencoba untuk melakukan provokasi dengan melontarkan pertanyaan yang menyudutkan Aurelia tentang alasan mengapa dia tidak segera mengungkapkan identitas aslinya saat kejadian itu berlangsung untuk menghindari konflik fisik yang terjadi. Namun Aurelia menjawab dengan sangat cerdas dan tenang bahwa martabat seorang manusia tidak seharusnya bergantung pada identitas kekayaan atau jabatan politik yang mereka miliki, melainkan pada rasa hormat dasar antar sesama manusia. Tim jaksa kemudian memutarkan rekaman video dari kamera pengawas yang telah dipulihkan dengan teknologi digital tercanggih milik Laboratorium Forensik Nasional yang menunjukkan wajah Hendra saat sedang mengayunkan tangannya ke arah Aurelia. Video tersebut diputar secara perlahan-lahan dalam gerakan lambat, sehingga setiap ekspresi kebencian dan kesombongan yang terpancar dari wajah Hendra terlihat sangat jelas oleh seluruh majelis hakim yang sedang memimpin jalannya persidangan. Selain kasus penganiayaan, jaksa juga mengungkapkan bukti-bukti tambahan mengenai aliran dana gelap yang ditemukan di dalam rekening pribadi Hendra yang berkaitan dengan korupsi proyek infrastruktur milik perusahaan konstruksi ayahnya tersebut. Hal ini semakin memperberat posisi Hendra di depan hukum, karena dia kini harus menghadapi 2 tuntutan hukum sekaligus, yang semuanya memiliki konsekuensi hukuman penjara yang sangat lama dan denda yang sangat besar. Hendra sempat kehilangan kendali diri dan berteriak histeris di dalam ruang sidang, saat dia menyadari bahwa semua pembelaannya ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim, karena bukti yang diajukan oleh jaksa terlalu kuat sekali.
Petugas keamanan terpaksa mengamankan Hendra dan membawanya kembali ke kursi pesakitan dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan yang sangat penting bagi penegakan keadilan di negeri ini. Siska yang merasa posisinya semakin terdesak mulai mencoba memberikan keterangan yang memberatkan Hendra dengan harapan dia bisa mendapatkan status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama untuk mendapatkan keringanan hukuman dari hakim. Dia mengakui bahwa Hendra memang sering melakukan tindakan kekerasan jika keinginannya tidak dituruti, dan dia merasa terpaksa mengikuti semua kemauan Hendra. Karena rasa takut akan ancaman fisik yang sering diterima sebelumnya, majelis hakim memberikan kesempatan terakhir bagi para terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf mereka secara langsung kepada Aurelia. Di hadapan seluruh pengunjung sidang yang sedang memperhatikan setiap gerak-gerik mereka dengan saksama, Hendra hanya bisa menunduk tanpa mengeluarkan kata-kata, sementara Siska menangis tersedu-sedu, sambil memohon belas kasihan agar dia diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya yang sudah hancur lebur saat ini. Setelah melewati proses persidangan yang sangat melelahkan selama berjam-jam, akhirnya ketua majelis hakim membacakan putusan sela yang menyatakan bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh jaksa adalah sah dan meyakinkan secara hukum nasional. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun bagi Hendra atas kasus penganiayaan berat dan korupsi. Sementara Siska dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara karena perannya dalam kejadian tersebut. Suasana di dalam ruang sidang meledak dengan tepuk tangan meriah dari para pendukung keadilan yang merasa sangat puas dengan keputusan hakim yang dianggap sangat adil dan memberikan efek jera bagi pelaku. Aurelia merasa matanya sedikit berkaca-kaca, karena dia merasa perjuangannya selama ini untuk menuntut haknya sebagai seorang wanita dan ibu telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Hendra dan Siska langsung digiring keluar dari ruang sidang oleh petugas kejaksaan menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di pintu belakang gedung pengadilan dengan pengawalan yang sangat ketat sekali dari polisi. Masyarakat yang sudah menunggu di luar gedung memberikan sorakan ejekan kepada kedua terdakwa sebagai bentuk kemarahan kolektif terhadap perilaku tiran yang selama ini sering dilakukan oleh anak-anak pengusaha kaya yang sombong. Bapak Adiwangsa memberikan pernyataan singkat kepada awak media di depan lobi gedung pengadilan bahwa kemenangan hari ini bukanlah tentang uang atau kekuasaan, melainkan tentang kemenangan nilai-nilai kemanusiaan di atas segala bentuk keangkuhan. Dia juga menegaskan bahwa keluarganya akan terus mengawal proses eksekusi hukuman ini sampai benar-benar dilaksanakan dengan tuntas agar tidak ada permainan di balik layar yang bisa mencederai rasa keadilan masyarakat. Aurelia kemudian dibawa menuju mobil pribadinya dengan perlahan, karena dia mulai merasakan kontraksi ringan di perutnya yang menandakan bahwa waktu persalinannya mungkin akan segera tiba dalam hitungan jam ke depan nanti. Meskipun dia merasa sedikit sakit, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena dia tahu bahwa bayinya akan lahir ke dunia di mana keadilan sudah ditegakkan bagi ibu mereka. Seluruh aset kekayaan milik keluarga Hendra yang sudah disita kini mulai dikelola oleh tim kurator profesional untuk segera dilelang, dan hasilnya akan disumbangkan seluruhnya untuk pembangunan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak. Aurelia ingin memastikan bahwa penderitaannya tidak hanya berakhir dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi ribuan orang lain yang membutuhkan bantuan medis yang berkualitas tinggi secara gratis. Di dalam mobil yang sedang melaju menuju rumah sakit, Aurelia menggenggam tangan ayahnya sambil tersenyum lebar. Melihat pemandangan kota Jakarta yang tampak jauh lebih indah, setelah semua beban masalah hukumnya terselesaikan dengan sangat baik, dia merasa bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan yang sangat luar biasa baginya untuk melewati badai besar ini. Dan sekarang saatnya dia fokus sepenuhnya pada perannya yang paling penting, yaitu menjadi seorang ibu. Tim pengacara Adiwangsa Group tetap tinggal di pengadilan untuk menyelesaikan sisa administrasi hukum, agar tidak ada satupun celah bagi pihak lawan untuk mengajukan banding yang bersifat memperlama proses eksekusi hukuman penjara bagi terdakwa. Mereka bekerja dengan sangat teliti dan sangat profesional karena mereka tahu bahwa tugas mereka belum benar-benar berakhir sampai kedua pelaku tersebut benar-benar mengenakan seragam narapidana di dalam penjara yang sebenarnya. Secara resmi,
Malam itu seluruh negeri merayakan kemenangan keadilan bagi Aurelia Adiwangsa melalui berbagai diskusi di media sosial yang memuji ketegasan hakim dan keberanian korban dalam menghadapi pelaku kekerasan tanpa rasa takut sedikit pun. Fenomena ini memicu lahirnya gerakan perlindungan wanita di tempat umum yang semakin masif di berbagai kota besar di Indonesia, guna mencegah terulangnya kejadian serupa bagi wanita-wanita lain yang tidak berdaya. Lampu-lampu kota Jakarta seolah berpendar lebih terang malam ini menyambut babak baru kehidupan Aurelia yang sudah siap untuk menghadapi tantangan sebagai seorang ibu sekaligus pemimpin bisnis yang sangat tangguh dan bijaksana. Segala bentuk kesombongan dan keangkuhan yang pernah mencoba menginjak-injak dirinya, kini telah hancur lebur ditelan oleh kekuatan hukum yang sangat adil dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang bersalah. Suasana hening menyelimuti lantai khusus persalinan di Rumah Sakit Adiwangsa Medical Center yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu sebagai bagian dari komitmen sosial keluarga besar Adiwangsa. Aroma minyak esensial lavender yang menenangkan memenuhi ruangan bersalin VVIP yang didesain sedemikian rupa menyerupai kamar tidur mewah namun tetap dilengkapi dengan peralatan medis paling mutakhir di dunia saat ini. Di sampingnya, Bapak Adiwangsa duduk dengan raut wajah yang memancarkan kebahagiaan yang sangat mendalam sambil memandangi cucu pertamanya yang sedang terlelap di dalam box bayi transparan yang sangat elegan. Bayi laki-laki itu memiliki paras yang sangat tampan dengan garis wajah yang tegas. Mewarisi kewibawaan kakeknya dan kelembutan ibunya yang sangat mempesona bagi siapapun yang melihatnya secara langsung. Aurelia perlahan membuka matanya dan tersenyum lemah saat melihat ayahnya sedang menggendong Arjuna dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus, tanpa ada sedikit pun kepura-puraan di balik sorot matanya, yang biasanya sangat dingin itu. Dia merasa seluruh rasa sakit dan trauma yang pernah dialaminya di pusat perbelanjaan dulu, seketika sirna digantikan oleh rasa syukur yang tidak terhingga karena bayinya lahir dalam kondisi yang sangat sempurna tanpa cacat sedikit pun. Sementara itu, di sebuah sel sempit yang gelap dan lembab di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Hendra sedang duduk meringkuk di sudut ruangan sambil menatap dinding beton yang penuh dengan coretan kesedihan dari para penghuni sebelumnya. Kabar tentang kelahiran putra Aurelia telah sampai ke telinganya melalui siaran televisi di ruang bersama penjara yang dia saksikan tadi pagi dengan perasaan yang sangat hancur lebur dan penuh penyesalan mendalam. Siska juga mengalami nasib yang sangat memprihatinkan di penjara wanita karena dia harus bekerja keras di unit garmen penjara untuk mendapatkan poin perilaku baik agar bisa mendapatkan remisi hukuman suatu hari nanti. Wajahnya yang dulu selalu dipenuhi oleh kosmetik mahal kini terlihat kusam dan dipenuhi oleh garis-garis kelelahan akibat tekanan mental yang dia alami setiap hari dari narapidana lain yang sering mengejeknya sebagai mantan sosialita yang sombong. Kapten Baskoro masuk ke ruang pemulihan Aurelia dengan membawa laporan bahwa proses likuidasi seluruh aset keluarga Surya telah selesai dilakukan oleh tim kurator negara dengan hasil yang sangat memuaskan bagi pihak penggugat. Dana hasil lelang rumah mewah, mobil-mobil sport, dan perhiasan milik Siska telah dialokasikan sepenuhnya untuk dana abadi, Yayasan Perlindungan Ibu dan Anak Adiwangsa, yang akan memberikan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan. Bapak Adiwangsa kemudian menyerahkan sebuah dokumen penting kepada Aurelia yang berisi pengalihan kepemilikan saham mayoritas dari 5 anak perusahaan konstruksi milik keluarga Surya yang kini telah berganti nama menjadi Adiwangsa Infrastruktur. Perusahaan tersebut akan direstrukturisasi secara total dengan menghapus semua praktik korupsi masa lalu dan menggantinya dengan sistem manajemen transparan yang menjunjung tinggi etika bisnis yang sangat ketat dan profesional. Beberapa hari kemudian, Aurelia diperbolehkan pulang ke rumah kediaman keluarga Adiwangsa yang sudah dijaga ketat oleh ratusan personel keamanan terlatih untuk memastikan privasi dan keselamatan sang bayi tercinta tetap terjaga dengan sangat baik. Kepulangan mereka disambut dengan ribuan karangan bunga dari rakyat Indonesia yang menganggap Aurelia sebagai pahlawan bagi kaum wanita yang berani melawan penindasan dari kaum berpunya yang sombong. Di dalam kamar bayi yang sangat luas, Aurelia berbisik pelan kepada Arjuna tentang janji masa depan yang akan dia bangun dengan tangannya sendiri, agar anaknya tidak perlu merasakan kerasnya dunia tanpa perlindungan yang memadai. Dia bertekad untuk mendidik Arjuna menjadi pria yang sangat menghormati wanita dan selalu menggunakan kekuatannya untuk membela mereka yang lemah.
bukan justru menindas seperti yang dilakukan oleh Hendra di masa lalu. Malam itu, seluruh keluarga besar Adiwangsa berkumpul untuk mengadakan acara syukuran yang sangat sederhana, namun penuh dengan makna religius, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan atas semua keadilan yang telah ditegakkan. Tidak ada pesta pora yang berlebihan seperti gaya hidup Hendra dan Siska dulu, melainkan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama ternama untuk memohon perlindungan bagi sang bayi dan kelancaran bisnis keluarga di masa depan. Kisah tentang perjuangan Aurelia Adiwangsa melawan kesombongan keluarga Surya menjadi legenda urban yang sangat inspiratif bagi generasi muda di seluruh penjuru negeri ini yang sering merasa tidak berdaya melawan kekuatan uang. Film dokumenter mengenai kasus ini bahkan mulai diproduksi oleh sutradara internasional untuk menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia, hukum masih bisa berdiri tegak jika ada orang yang berani memperjuangkannya dengan cara yang benar dan bermartabat tinggi. Aurelia berdiri di balkon kamarnya sambil menatap langit malam yang penuh dengan bintang-bintang cemerlang, yang seolah ikut merayakan kemenangan abadi yang telah dia capai dengan penuh air mata dan keringat selama ini. Dia tahu bahwa tantangan di masa depan akan tetap ada. Namun dengan Arjuna di sisinya dan dukungan penuh dari ayahnya, dia yakin bisa melewati segalanya dengan kepala tegak sebagai seorang ratu bisnis yang bijaksana. Hukum telah membuktikan bahwa tidak ada orang yang benar-benar kebal di hadapan kebenaran yang nyata. Dan kesombongan hanyalah tiket menuju kehancuran yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang berani memilikinya di dalam jiwa mereka yang kotor. Perjalanan panjang Aurelia berakhir dengan sebuah senyuman manis di bibirnya saat dia melihat Arjuna tertidur pulas dalam dekapan cintanya yang sangat tulus dan abadi selamanya di dunia yang fana ini.